Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimah, apakah saudara semuanya mengetahui bahwa syaitan lagi-lagi berhasil membuat kaum Nabi Nuh menjadi sangat jauh kesesatannya dalam ketaatan kepada Allah? Mengimani dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mereka kenal lagi, dan syaitan merasa senang ada yang menemaninya menjadi penghuni neraka jahanam. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapat kisah-kisah Islam menarik lainnya. Juga like dan share jika video ini bermanfaat. Nabi Nuh adalah putra Lamik bin Mata Syalih bin Idris. Menurut Al-Quran, usia Nabi Nuh ialah 950 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim." Setelah Nabi Idris meninggal dunia, perilaku masyarakat semakin menyimpang. Begitu juga kaum Nabi Nuh yang ketika itu menyembah berhala. Al-Quran menyebutkan hal ini dalam surah Nuh ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nasr." Selain itu, kaum Nuh terkenal zalim dan sewenang-wenang. Kejayaan dan kekayaan membuat mereka sombong. Martabat dan harga diri diukur dari banyaknya harta. Karena itu, orang-orang miskin dipandang rendah dan para budak diperlakukan seperti binatang. Melihat keadaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Dengan sabarnya, Nabi Nuh menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada masyarakat yang musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih." Ternyata dakwah Nabi Nuh tidak mendapat sambutan yang baik. Mereka malah mencemooh dan menghina Nabi Nuh. Mereka juga meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang miskin. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami." Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta." Nabi Nuh kesal terhadap sikap kaumnya. Ia pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon pertolongannya. Ia berdoa kepada Allah. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
Sudah tidak ada harapan lagi kaum Nuh akan beriman, kecuali sedikit. Akhirnya, Nabi Nuh berdoa agar Allah menimpakan azab kepada kaumnya. Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh. Sebelum membinasakan kaum kafir itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh dan kaum muslim menyiapkan alat untuk menyelamatkan diri. Allah menyuruh mereka untuk membuat kapal. Nabi Nuh dan pengikutnya segera menjalankan perintah Allah tersebut. Mereka mulai membuat kapal. Namun, pembuatan kapal diejek oleh orang-orang kafir. Untuk menghadapi ejekan orang-orang kafir tersebut, Nabi Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal." Nabi Nuh dan pengikutnya kaum muslim akhirnya selesai membuat kapal. Selanjutnya, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan sepasang dari setiap jenis hewan yang hidup. Lalu hewan-hewan tersebut dimasukkan ke dalam kapal. Hal ini supaya mereka bisa berkembang biak lagi. Sebab nanti setelah bencana besar melanda, makhluk hidup di bumi akan musnah, kecuali yang ikut naik ke kapal Nabi Nuh. Setelah itu, Nabi Nuh menyuruh semua pengikutnya naik ke kapal. Nabi Nuh berkata kepada orang-orang beriman, "Naiklah ke kapal dengan menyebut nama Allah Ta'ala di waktu berlayar dan berlabuh." Mereka berdoa demikian karena bukan kapal tersebut yang menyelamatkan mereka. Hanya Allah lah yang menjalankan dan menghentikan kapal tersebut. Sehingga wajiblah atas mereka berharap kepada Allah. Setelah semuanya siap di dalam kapal, Allah menurunkan hujan dari langit. Allah menyuruh bumi memancarkan air dari segenap penjurunya. Dalam sekejap, air dari langit dan bumi berkumpul sehingga timbullah air bah yang dahsyat. Itulah bencana yang ditakdirkan Allah dengan doa nabinya untuk membinasakan orang-orang kafir. Sementara itu, kapal berlayar dengan perlindungan Allah dan pemeliharaannya. Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Nabi Nuh teringat akan putranya. Sebagai seorang bapak yang menyayangi anaknya, Nabi Nuh memanggilnya. Ia memintanya untuk naik ke kapal bersama keluarga yang lain, namun putranya menolak. Nabi Nuh berkata, "Hei anakku, naiklah ke kapal ini agar engkau selamat dari azab Allah. Janganlah engkau masuk ke dalam golongan orang-orang kafir yang mengingkari agama Allah." Putra Nabi Nuh memang durhaka. Dalam situasi demikian, ia tetap tidak mau beriman kepada Allah karena ia menduga bahwa apa yang terjadi merupakan peristiwa alam biasa. "Tanpa naik ke kapal pun aku bisa selamat kok," begitu pikirnya. Maka ia berkata kepada bapaknya, "Aku akan berlindung ke puncak gunung yang tidak bisa dicapai oleh air sehingga aku tidak akan tenggelam." Nabi Nuh mengingatkan, "Tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup mencegah takdir Allah. Jika seseorang ditakdirkan tenggelam, ia pasti tenggelam sebagai balasan bagi orang-orang kafir." Tetapi putranya tetap menolak ajakan Nabi Nuh. Ia yakin bisa mencapai puncak gunung dan berlindung di sana. Akan tetapi, bukan itu yang terjadi. Air bah terus meninggi dan menenggelamkan putra Nabi Nuh. Sebelum putranya tenggelam, Nabi Nuh memohon kepada Allah agar putranya diselamatkan, karena Allah telah berjanji akan menyelamatkan keluarganya. Allah menjawab bahwa putra Nabi Nuh yang kafir tersebut bukanlah termasuk keluarga yang dijanjikan untuk diselamatkan. Hal itu karena putra Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Allah melarang Nabi Nuh untuk memohon sesuatu, kecuali bila ia yakin bahwa hal itu benar.
Nabi Nuh kemudian menyesal. Ia mengakui kesalahannya. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku. Aku tidak akan memohon sesuatu yang tidak engkau ridhoi. Jika engkau tidak mengampuniku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Selanjutnya, air bah benar-benar menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang tidak mau taat. Setelah semua orang kafir tenggelam, Allah menyuruh bumi untuk mengisap airnya. Allah juga menyuruh langit untuk berhenti menurunkan hujan. Maka surutlah air bah tersebut. Kapal Nabi Nuh kemudian terdampar di Gunung Judi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih." Di tanah baru itulah pengikut Nabi Nuh hidup dengan damai. Lalu mereka berkembang sehingga jumlahnya menjadi banyak lagi. Hud adalah nabi yang diutus Allah kepada kaum Ad di Al-Ahqaf, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar." Menurut ahli sejarah, Al-Ahqaf merupakan daerah di antara Yaman dan Amman Yordania sampai Hadramaut dan Asyajar. Kaum Ad hidup di daerah yang tanahnya subur, mata air mengalir dari segala penjuru. Kondisi daerah sebaik itu memudahkan mereka untuk mengelola pertanian. Mereka juga mendirikan gedung-gedung megah di kota-kota. Kaum Ad diberikan kekayaan harta benda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kaum Ad lupa bersyukur kepada Allah. Padahal mereka telah mendapat begitu banyak nikmat. Mereka malah menyembah berhala, yaitu Sada, Samud, dan Al-Haba. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video-video dari kami. Bagi sahabat yang menyukai sejarah Islam lainnya, silakan klik link di deskripsi dan jangan lupa subscribe ya, agar kami semangat membuat video-video lainnya.